Ketika kita mendengar kata sepak bola, kebanyakan dari kita membayangkan permainan indah, strategi tajam, dan aksi heroik di lapangan hijau. Tapi, di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Dan ini bukan tentang liga pria, ini tentang sepak bola wanita. Ya, sepak bola wanita, tempat di mana keteguhan mental, fisik, dan emosional dituntut setara, bahkan lebih ekstrim dibandingkan rekan-rekan pria mereka. Dan kebrutalan di dalamnya, mungkin jauh lebih mengerikan dari yang selama ini kita bayangkan. Selama bertahun-tahun, sepak bola wanita seringkali direduksi menjadi stereotip, dianggap kurang keras, kurang cepat, kurang panas, dibandingkan sepak bola pria. Namun kenyataannya jauh berbeda. Statistik menunjukkan bahwa tingkat cedera dalam sepak bola wanita sebenarnya lebih tinggi, terutama untuk cedera serius seperti ACL atau ligamen lutut. Ini bukan hanya karena faktor biologis atau struktur tubuh, tapi juga karena intensitas permainan dan kerasnya duel fisik yang sering diabaikan media. Jika Anda pernah menyaksikan pertandingan seperti final Euro Wanita 2022 atau laga-laga di Liga Wanita Inggris, WSL, Anda akan melihat tackle-tackle keras, benturan kepala, dan pertarungan udara yang sering berakhir berdarah. Para pemain ini tidak main-main. Menurut beberapa studi, cedera ACL pada pemain wanita terjadi 2 hingga 8 kali lebih sering dibanding pria. Cedera ini bukan hanya memaksa mereka absen selama berbulan-bulan, tapi bisa berarti akhir dari karir mereka. Ambil contoh Jordan Knox, pemain Arsenal dan timnas Inggris. Ia mengalami beberapa kali cedera ACL yang mengganggu karirnya secara signifikan. Atau Alexia Putellas, bintang Barcelona dan pemenang Ballon d'Or wanita, yang harus menepi hampir setahun karena cedera serupa. Cedera ini bukan cuma soal fisik, banyak pemain yang mengalami trauma mental, depresi, hingga kehilangan kepercayaan diri akibatnya. Mereka harus menjalani operasi, rehabilitasi panjang, dan seringkali menghadapi tekanan dari klub atau federasi untuk kembali bermain lebih cepat dari seharusnya. Sepak bola wanita bukan cuma soal skill dan taktik, ada unsur pertarungan fisik diam-diam yang seringkali tak masuk highlight media. Pernahkah Anda melihat bagaimana pemain seperti Megan Rapinoe atau Lindsey Horan berduel di lini tengah? Bagaimana mereka bertabrakan, saling tarik-menarik jersey, dorong-mendorong di udara saat duel sundulan? Wasit kadang membiarkan hal itu, bahkan menganggapnya bagian dari permainan. Namun di balik layar, para pemain membawa pulang memar, kuku terkelupas, tulang rusuk memar, bahkan gigi retak. Di pertandingan Liga Champions wanita, beberapa pemain melaporkan mengalami pelecehan fisik seperti cubitan di dada, cakaran, hingga ejekan verbal kasar. Tapi semuanya ditutupi oleh senyuman di akhir laga dan sikap fair play yang dijual ke publik. Kebrutalan dalam sepak bola wanita juga muncul dalam bentuk yang tak terlihat, mental dan psikologis. Karena anggaran yang lebih kecil, fasilitas yang tidak setara, serta jadwal padat dengan sedikit waktu pemulihan, banyak pemain wanita yang terpaksa bermain meski sedang tidak fit, baik fisik maupun mental. Beberapa klub bahkan menolak menyediakan tim medis lengkap atau staf rehabilitasi, membuat pemain harus berjuang sendiri. Cedera ringan bisa berubah parah, cedera parah bisa berarti akhir karir. Bukan hal aneh jika pemain profesional wanita harus bekerja sampingan di luar sepak bola demi bertahan hidup. Dan ketika cedera menghantam, mereka tidak hanya kehilangan pertandingan, mereka kehilangan penghasilan, identitas, bahkan masa depan. Menariknya, semua kebrutalan ini jarang menjadi viral. Bandingkan dengan sepak bola pria, saat ada benturan keras, media sosial meledak, tapi saat pemain wanita berdarah-darah, bangkit lagi dan bermain, hampir tidak ada sorotan. Bahkan, seolah dianggap hal biasa. Padahal, kisah mereka justru jauh lebih menggugah. Seorang pemain wanita jatuh, bangkit dengan lutut berdarah, dan tetap mengejar bola hingga peluit akhir. Bukan karena ingin masuk highlight, tapi karena cinta yang begitu dalam pada permainan ini. Brutal, ya, tapi itulah kenyataan yang tersembunyi. Banyak faktor yang menyebabkan kebrutalan ini justru lebih terasa di sepak bola wanita. Kurangnya perlindungan dari federasi atau klub, standar ganda dalam pelatihan dan pemulihan cedera, minimnya jaminan finansial dan asuransi kesehatan, tekanan sosial untuk terlihat kuat agar tidak dianggap lemah. Dan satu hal lagi, banyak pemain merasa mereka harus membuktikan diri 2 kali lebih keras dibanding pria, agar dianggap layak, agar dianggap serius, agar sepak bola wanita dilihat dengan hormat. Karena di sanalah letak kehebatan sejati, bukan hanya pada kemenangan, tapi dalam ketangguhan untuk bertahan di dunia yang brutal dan seringkali tidak adil. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti, ini juga bukan narasi untuk menyudutkan, tapi ini adalah panggilan untuk melihat sepak bola wanita dengan mata yang lebih jujur. Mereka bermain dengan semangat yang sama, mereka menderita luka yang sama, tapi kadang, pengakuan dan empati yang mereka terima jauh dari sama. Maka, lain kali Anda melihat seorang pemain wanita terkapar di lapangan, jangan buru-buru menyepelekannya. Mungkin, di balik wajah tegar itu, sedang terjadi pertarungan paling brutal yang tak pernah Anda lihat.